Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Fam. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Fam, atau mungkin justru dalam hubungan Twin Fam, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe, kode komentar silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya akan mencoba membacakan salah satu kisah yang sudah di-sharing oleh Ana ya. Terima kasih untuk Ana yang sudah membagikan atau men-sharing ceritanya. Jadi saya akan mencoba untuk membacakannya. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi di tahun 2020 kemarin, aku sempat berkenalan dengan seorang pria lewat aplikasi cari jodoh. Mengingat di usiaku yang ke-23 saat itu, aku belum pernah berpacaran. Memang terkait asmara, aku susah sekali untuk bisa sama orang. Kalaupun ada, pasti rasanya sulit sekali bisa bersama. Banyak sekali faktornya. Seakan kayak aku menunggu seseorang yang entah itu siapa aku nggak tahu. Oke, jadi mungkin selama ini Ana sudah mencoba untuk dekat dengan orang siapapun itu yang mungkin rasanya tidak bisa, yang dalam perasaan sendiri kayak, oh ada seseorang di sana yang mungkin nggak tahu siapa. Ya memang TVM banyak yang merasakan hal seperti itu ya. Oke, lanjut. Sampai di tahun 2020 itu, kuputuskan untuk pakai aplikasi cari jodoh dan bertemu beberapa pria yang cuma datang dan pergi, dan memang aku nggak tertarik untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Sempat hilang rasa respect juga sama cowok saat itu karena nggak sedikit juga temen Tinder yang tiba-tiba pergi gitu aja. Pas aku sudah mulai tertarik. Kayak lambat laun aku tahu dia ada cewek baru. Singkatnya sampai 3 bulan pakai Tinder nggak ada satupun yang sampai di tahap jadian. Oke. Udah sempet mau hapus aplikasi Tinder itu kak. Karena saking malesnya nggak ada yang bener. Tibalah hari itu nggak tahu kenapa ada satu akun yang foto PP-nya cuma memperlihatkan matanya. Saat itu dia pakai masker. Nah, kok tiba-tiba aku tertarik? Aku like dan ya kita berjodoh. Lambat laun kita chatting dan kebetulan dia juga ada di fase terendahnya. Dia habis putus sama tunangannya, di mana seharusnya sebentar lagi mereka menikah dan dia diselingkuhi. Oke, jadi mungkin dia akhirnya ketemu dengan si cowok ini yang dia mencoba aplikasi Tinder juga dan ternyata match ya di aplikasi Tinder, dan saat itu si cowok ini juga dia sedang masa terendahnya ya. Oke, lanjut. Setelah kenal kita cukup intens dan rasanya dekat sekali. Walaupun di awal kenal pun dia nggak ada manis-manisnya ke aku. Bukan tipe yang bisa bersikap manis lah pokoknya. Bahkan aku pernah dibentak di awal pertemuan kami hanya karena kesalahpahaman. Tapi kejadian aneh pertama terjadi di sini. Saat pertemuan pertama, memang bukan pertemuan pertama yang manis, tapi lucu kalau diingat. Dimana setelah dia puas marah-marah, dan untuk pertama kalinya mata kita bertemu. Itu rasanya kayak waktu berhenti. Aku nggak bisa mencerna dia ngomong apa setelahnya. Yang jelas dia seketika melembut dan ya kami mengalir ketegangan sebelumnya menguap entah kemana gitu. Oh jadi ya pertemuan pertamanya justru terjadi kayak ketegangan ya. Justru si Ana ini dibentak oleh si cowok ini, dan setelah bertatapan mata tiba-tiba mengalir begitu aja, dan ketegangan yang sebelumnya terjadi tiba-tiba menguap gitu ya. Mungkin emosi yang awal terjadi itu tiba-tiba menguap. Ya, ini lucu sih pertemuan pertama dari kencan tapi kok malah emosi dulu. Oke, kita lanjut. Nggak tahu kenapa aku tuh kayak bisa memahami dia. Diamnya, sukanya, citanya, rasa takutnya, marahnya, bahkan sekalipun itu bentakannya. Aku tahu bukan maksud dia ngebentak atau berlaku keras padaku. Singkatnya 7 bulan kami menjalin hubungan. Dalam masa 7 bulan itu juga bukan soal manisnya aja, tapi lebih dari itu. Aku belajar banyak tentang sabar, tentang memahami dan menerima. Aku juga tahu bahwa dia memiliki trust issue dan luka masa lalu. Tapi aku tidak pernah menduga bahwa akan sangat dalam luka itu. Di mana bulan Ramadan tahun kemarin, berarti 2021 ya, oke, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku melihat suasana lebaran cukup meriah. Tapi anehnya di siang hari itu aku merasa kosong. Aku pegang HP tapi tidak ada notifikasi dari TF ku seperti biasanya. Oke, jadi si Ana ini bermimpi, dia merasa saat lebaran harusnya meriah, tapi kok merasa hampa mungkin kali ya. Dan cek HP, ya ini dalam mimpi ya, dia kok mungkin mungkin biasanya sering dapat chat dari TF-nya, tapi saat itu nggak ada notifikasi apapun. Oke, lanjut. Lalu saat bangun, aku menceritakannya pada dia. Aku bilang, Mas, aku kok mimpi lebaran besok kita putus ya, dan gak ada komunikasi. Terus dia jawab, alah, cuma mimpi.
Wong kita yo baik-baik aja. Oke, ya mungkin ini logat Jawa ya. Oke, di malam berikutnya aku mimpi lagi. Tapi mimpinya lebih aneh. Dalam mimpi itu aku kayak lagi ada di lereng bukit dan di atas bukit itu ada dia. Dia aku menatapnya dan mengulurkan tangan seolah ingin ikut. Tapi responnya tak terduga. Dengan raut sedihnya, dia hanya menatapku dan berbalik memunggungiku, lalu dia menghilang. Oke, jadi berikutnya Ana bermimpi lagi, dia di sebuah lereng, terus kayak mungkin seperti dia kayak ditinggalkan oleh TF-nya ini. Jadi si Ana ini mencoba untuk mengulurkan tangan tapi nggak disambut, dan lalu TF-nya ini dia pergi begitu aja, memunggungi lalu pergi. Oke, tapi untuk mimpiku yang ini aku nggak cerita ke dia. Lalu selang 1 minggu terjadi selisih paham di antara kami. Mungkin juga ego kami sama-sama tinggi saat itu. 3 hari kita marahan dan kita sama-sama memutuskan untuk memberi waktu masing-masing untuk mencerna kesalahan masing-masing. Dan tanpa aku sadari saat itu adalah saat lebaran tahun kemarin. Waktu 3 hari itu jatuh pada hari Idul Fitri tahun kemarin. Oke, jadi ternyata mimpinya itu menjadi kenyataan. Jadi yang di mimpinya itu seakan ya di mimpinya si TF-nya ini meninggalkan dia ada di lereng terus meninggalkan dia. Ternyata kejadian itu saat Lebaran juga, saat Idul Fitri tahun kemarin juga. TF-nya ini mungkin terjadi pertengkaran juga, selisih paham dan akhirnya break dulu lah gitu. Jadi akhirnya kayak memutuskan untuk break dulu, mungkin seperti itu. Jadi untuk memberi waktu masing-masing dulu gitu. Oke, saya lanjutkan. Dan entah kenapa kayak dejavu, kejadiannya sama persis. Saat itu siang hari, saat selesai mengunjungi kerabat dan sampai rumah aku lihat HP dan nggak menemukan notifikasi dari dia. Bener-bener kayak dejavu, mimpiku menjadi kenyataan. Oke, jadi yang sebelumnya dia ngimpi ngecek notifikasi HP, karena nggak ada notifikasi apapun, ternyata mungkin tanpa sadar dengan anak ini melihat HP-nya juga di saat Idul Fitri itu juga dan bener-bener nggak ada notifikasi gitu. Jadi mungkin saat itu juga dia baru ngeh kalau itu mimpinya jadi kenyataan. Mimpi yang sebelumnya kayak kok si TF-nya ini meninggalkan dia, terus ngecek saat lebaran dia merasa hampa, terus ngecek HP nggak ada notifikasinya dan ternyata itu bener-bener jadi kenyataan. Jadi kayak buat anak ini bener-bener kayak dejavu sekali. Oke, nggak mau masalah makin keruh, aku berani karena menghubungi dia, meminta maaf untuk segala kesalahanku. Dan jawabannya lebih membuatku kaget. Dia bilang, iya, maafin Mas juga kalau punya salah ke kamu ya. Sebenarnya Mas nggak mau ngelepas kamu. Tapi karena Mas punya sakit, Mas nggak mau kamu tahu sakitku, kamu meninggalkan aku nanti. Aku kaget. Mulai dari situ dia ngediemin aku, dia seolah menghindar. Bahkan aku nggak tahu dia sakit apa. Dan dia nggak mau ngaku. Dia cuma bilang, ya kamu mungkin bisa nerima aku, tapi belum tentu bapak ibu kamu. Cuma itu yang aku pikirin. Selama hampir 3 minggu aku ngejar-ngejar dia, aku chat, telepon, kadang dia mau angkat, kadang enggak. Kadang dia berlaku seperti orang yang aku kenal. Terkadang dia berubah kayak nahan diri dan menghindar. Oke, jadi mungkin berikutnya Ana ini coba untuk menghubungi TF-nya dan ternyata si dia ini dia bilang ternyata dia punya suatu penyakit yang dia nggak bisa ceritakan gitu. Jadi mulai dari situ mungkin dia mulai menahan diri, menutup diri, terus mulai pelan-pelan mungkin menjauhi gitu ya, mungkin menjaga jarak mungkin seperti itu. Dan udah terasa seperti mungkin kayak nggak orang yang selama ini dikenal gitu. Oke, sampai pada saat itu siang hari aku tidur siang, aku mimpi. Aku lagi main ke tempat dia sama bapak. Terus di mimpi itu dia kelihatan nggak mau nemuin aku sama bapak. Terus aku ngajak pulang bapak. Di tengah jalan bapak bilang, udah pamit sama Mas belum gitu. Sana pamit dulu, kata bapak sambil tersenyum. Alhasil aku balik ke rumah dia, tapi aku nggak nemuin dia. Ternyata dia di kamar mandi selesai mandi. Tapi yang aku kaget, tangan dia banyak luka. Pas aku tanya, tangan Mas kenapa? Dia bilang kalau dia habis jatuh dari motor. Oke, jadi ini berikutnya Ana mimpi lagi kalau dia sama bapaknya ke rumah si dia ini, si TF-nya ini.
Terus ketika mau pulang, suruh pamit dulu, jadi Ananya mungkin kembali ke rumah itu sendiri gitu ya, mau pamit kok, lihat yang dia ini, si cowoknya ini dia baru keluar dari kamar mandi dan kaget kok tangannya banyak luka gitu ya. Terus, dia bilang dia habis jatuh dari motor gitu ya, itu mimpi gitu. Cuman mungkin secara secara pikirannya kan aneh ya, habis keluar dari kamar mandi kok tahu-tahu lihat lukanya gitu, jadi jatuh dari motor ternyata. Dia bilangnya seperti itu dalam mimpi. Oke, lanjut. Pas aku bangun, aku langsung ambil HP, aku chat dia. Aku ceritain semua mimpiku. Nggak tahu kenapa pas itu dia langsung buka dan balas WA aku. Ini aneh, karena biasanya dia menghindar. Dia balas, ngarang wae, iki aku lagi meh reading loh. Terus aku jawab, lah aku mimpi gitu. Terus dia jawab, ya wis, doain aja selamat sampai tujuan. Ya, jadi mungkin seketika dapat mimpi itu juga, Ana dia langsung mencoba menghubungi si cowok ini dan menceritakan mimpinya. Ya mungkin karena takut terjadi sesuatu yang nggak diharapkan. Kayak ternyata saat itu juga si cowoknya ini sedang berkendara gitu, sepertinya sedang berkendara gitu. Terus kayak nggak percaya kan diceritain mimpi begitu, terus ya udah kamu bilang doain aja supaya sama sampai tujuan. Ya terus aku bales, iya nanti nak udah pulang ngabarin. Dan ya dia masih mau ngabarin. Paginya balik lagi ngediemin gitu. Oke, jadi eh, paginya ternyata yang sebelumnya sudah ngebales chat, ternyata ngediemin lagi. Baru malamnya aku chat lagi, tapi jawabannya bikin aku kaget. Dia malah bilang, makasih doanya ya, nah aku tibo. Ya, tibo itu dalam bahasa Jawa artinya jatuh. Aku tibo jatuh tenan, aku tibo tenan gitu. Jadi tibo tenan ya jatuh beneran gitu. Itu bahasa Jawa ya. Jadi ternyata mimpinya jadi kenyataan. Jadi si Ana ini cerita kalau dia mimpi lihat tangannya si cowok ini luka-luka dan di dalam mimpinya itu si cowoknya itu bilang dia jatuh dari motor. Jadi si Ana cerita langsung menghubungi si cowok ini dan menceritakan mimpi itu kan. Terus saat paginya ternyata dia cerita kalau dia betulan jatuh dari motor gitu. Cuman dia bilang di sini makasih doanya ya nak, aku tibo tibo tenan gitu. Jadi terima kasih doanya aku jatuh beneran. Ya, jadi mungkin kayak dalam tanda kutip seolah-olah si cowok ini kayak menyalahkan si anak gitu. Kok jadi disalahkan karena mimpi itu? Mungkin seperti itu ya. Oke, seketika itu aku kaget. Mimpiku, firasatku kejadian lagi. Walaupun saat itu dia cuma kecelakaan mobil, tapi kecelakaan itu benar-benar terjadi. Dari situ aku makin ngerasa dia makin menghindar. Genap 1 bulan aku ngejar-ngejar dia tanpa kejelasan. Aku chat panjang kali lebar juga nggak dibuka. Berkali-kali aku ngajak putus buat mancing respon dia aja nggak mau buka. Bahkan dia sepertinya langsung hapus chatku soalnya nggak mau baca kata-kataku. Kayak mungkin sejak saat itu jadi makin menjauh, mencoba segala apapun, kayak ngebuka aja juga nggak mau, terus kayak bener-bener kayak menghindar gitu ya. Kayak sampai dia akhirnya ngeblok aku. Ya, jadi akhirnya sampai di blok juga. Dan saat di blok itu, aku bahkan nggak bisa mencerna perasaan apa yang aku rasakan. Aku merasa ini nggak nyata. Bahkan aku nggak berani nge-DM dia di IG-nya karena aku takut di blok lagi. Karena itu satu-satunya akses aku berkomunikasi dengan dia. Tapi malam harinya aku mimpi lagi. Dalam mimpi aku kayak search akun dia di IG, tapi aku nggak nemuin. Pas bangun tidur aku buka HP, aku cari dan ternyata benar, aku nggak nemuin. Aku diblok juga sama dia. Oke, jadi berikutnya Ana bermimpi lagi kalau dia search akun dia di IG. Jadi kalau kalau kita nge-search orang di IG dan nggak bisa nemuin akun itu penanda kalau kita diblok gitu. Jadi dalam mimpi tuh si Ana bermimpi kalau dia kok nggak bisa nemuin ini akunnya si cowok ini gitu loh. Berarti kan kalau seperti itu kan diblok kan? Dan ternyata pas paginya itu beneran terjadi, dia bener diblok oleh si cowok ini. Barulah aku ngerasa bener-bener bingung, takut dan rasa kehilangan. Merasa dibuang dan perasaan menyedihkan lainnya. Nggak bisa tidur tenang, mimpi selalu berseliweran, bangun tidur pun bahkan aku menangis. Menyadari bahwa ada yang hilang. Dan itu lebih dari sebuah rasa kehilangan biasa.
Aku merasa aku kehilangan bagianku yang lain. Oke, mungkin ya ini masa separation ya. Jadi ya seperti itu ya, pasti luar biasa sekali sakitnya. Aku tahu diriku dengan baik. Aku biasanya adalah orang yang bisa dibilang, jika ada yang membuang aku akan membuangnya dengan cepat pula. Karena aku tahu dia yang nggak pantas untukku. Tapi yang kali ini berbeda. Entahlah, bahkan aku nggak menaruh benci sedikit pun padanya. Seolah paham bahwa dia pergi bukan kemauannya. 2 minggu, aku bahkan nggak berani tidur di kamarku sendiri. Tidur harus ada yang nemenin, karena aku takut mimpi buruk. Aku doa ke Tuhan, tapi bahkan aku nggak menemukan ketenanganku. Aku marah sama Tuhan, aku bilang, ya Tuhan, kenapa setiap yang aku suka selalu sulit untuk kau satukan denganku? Aku hanya minta dia yang penuh kekurangan untukku, yang penuh kekurangan pula Tuhan. Kenapa kau pisahkan kami? Tuhan, kalau memang dia nggak baik, hapus rasa ini Tuhan. Tuhan, tunjukkan aku keburukan dia agar aku bisa cepat lupa, Tuhan. Tuhan, kasihani aku, ini menyakitkan. Tuhan, beri aku jawabannya. Aku ingin melanjutkan hidupku, Tuhan. Kumohon kasihani aku. Doa-doa itu yang selalu aku panjatkan hampir 1 bulan namanya. Ya, paham sekali sakitnya seperti apa. Itu sangat luar biasa. Berhari-hari mungkin akan menangis terus air mata dan sakitnya memang sangat luar biasa. Itu nggak bisa dibandingkan dengan sakit-sakit yang pernah kita rasakan sebelumnya, gitu. Ya, sampai ya sebenarnya memang itu fase-fase yang biasa memang harus dilalui oleh pasangan twin flame. Intinya memang kita harus bisa melepas kemelekatan, ya mungkin dengan, kita berdoa pada Tuhan dan minta supaya bisa cepat melupakan gitu ya, supaya bisa, hilang rasa sakitnya gitu. Tapi ya memang sebenarnya itu proses, rasa sakit itu merupakan ya prosesnya gitu, yang harus kita lalui gitu. Kita nggak bisa menghindar dari itu, gitu. Jadi ya sampai, di sini, dia bilang, ingin coba ditunjukkan keburukannya supaya bisa cepat lupa. Ya sayangnya seperti ini, kalau twin flame itu, dia punya keburukan apapun biasanya kita tetap sayang kok, gitu. Jadi mungkin dia punya kelemahan-kelemahan apapun, biasanya ya itu nggak bisa membuat kita menjadikan itu alasan supaya meninggalkan dia, gitu. Karena memang pada dasarnya sudah saling terhubung secara 5P, gitu ya. Dan memang nggak bisa benar-benar kita putus lupain sama sekali itu ya nggak bisa juga, gitu. Mungkin obsesi bisa hilang, tapi kalau untuk koneksi ya enggak, gitu. Ya, paham sekali kok. Memang sakitnya luar biasa sekali sampai kok bisa pengen rasanya, "Udah stop aja ikatan ini." Ya, memang seperti itu, gitu. Tapi sayangnya ya kita misalkan ditunjukin keburukan apapun, ya mungkin kita bisa merasakan sakit hati atau apapun itu, tapi mungkin kita nggak bisa membuat jadi koneksinya hilang, seperti itu. Pada dasarnya memang itu cinta tanpa syarat. Jadi apapun, dia punya kekurangan apapun, dia punya kelemahan apapun, itu nggak dijadikan alasan kita meninggalkan twin flame, gitu. Itu biasanya seperti itu, karena beda dengan cinta-cinta yang bersyarat lainnya pada umumnya, gitu. Ya, twin flame memang beda, gitu. Ya, jadi sebenarnya di sini ya paham sih. Jadi kayak mimpi-mimpinya itu selalu jadi kenyataan, ya paham sekali karena saya juga suka seperti itu ya. Jadi nggak cuma soal Tim Fam aja, biasanya semua hal-hal biasanya memang memang gini, di fan feminin kadang banyak juga yang punya mungkin gift seperti itu, yang sebelum kejadian tertentu kita kayak dapat vision-nya dulu, entah lewat mimpi, entah kayak gambaran langsung di kepala, dan ternyata beneran kejadian, gitu. Bisa yang sama persis seperti ini, bisa juga yang mungkin kurang lebihnya sama, intinya sama, gitu. Atau emosi yang didapat sama, gitu. Jadi misalkan di mimpi kita punya emosi apa, intinya temanya sama, dan ternyata beneran kejadian, gitu. Jadi sebenarnya itu, eee, ya di sini paham sih sampai dia merasa, takut ya sampai harus tidur sendiri. Ya itu sebenarnya karena kita dapat menangkap energinya terlebih dahulu aja sih, gitu, dan ternyata beneran kejadian, gitu. Jadi sebenarnya bukan karena kita mimpi itu terus kejadian seperti itu, gitu, atau kita yang bikin itu terjadi seperti itu. Ini mungkin si cowoknya berpikir seperti itu, makanya kayak, "Oh, terima kasih ya doanya jatuh beneran nih," gitu kan, tadi ngomongnya seperti itu kan. Ya sebenarnya bukan seperti itu sih. Ini karena si Ana dia dapat memang gift ya, bisa dibilang atau mungkin peka aja, dia bisa menangkap energinya terlebih dahulu dan memang itu terjadi, gitu. Jadi bukan salahnya Ana sama sekali, gitu ya, gitu. Jadi memang itu harus terjadi aja sebenarnya.
Oke, jadi saya coba lanjutkan. Oke, sampai pada tanggal 11 Juni aku ingat sekali malamnya tuh aku mimpi didatangi 2 ekor ular. Entahlah, tapi aku yakini ular itu jantan dan betina. Kedua ular itu menatapku seakan mencariku. Malam-malam berikutnya aku buka YouTube, tiba-tiba aku diarahkan pada ulasan tentang koneksi twin flame dan ciri-cirinya. Oke, ya mimpi mengenai ular itu biasanya memang mengarah pada hal-hal spiritual ya. Ya memang ada ular yang mengarah pada ke asmara, ada juga yang ke hal-hal spiritual, memang bisa seperti itu. Oke, lanjutnya, eee, dan hampir semua itu sama seperti yang aku alami, gitu. Jadi, setelah mencari di channel YouTube ternyata koneksinya, mengenai koneksi twin flame ternyata ciri-cirinya hampir semua itu sama dengan yang aku alami. Tapi aku nggak langsung percaya. Aku berpikir mana mungkin aku yang orang biasa ini mengalami perjalanan spiritual seperti itu. Tapi seolah Tuhan menjawab lagi, diingatkanlah aku pada buku diariku tahun 2014, 2015. Di diary itu aku menulis pengalaman mimpiku saat bertemu laki-laki yang nggak begitu jelas wajahnya. Jadi ini flashback, si Ana ternyata pernah menulis sebuah diary yang isinya menceritakan sebuah mimpi yang dia pernah mimpi kalau dia pernah ketemu laki-laki yang wajahnya belum jelas gitu. Cuma yang terekam jelas postur tubuh, dahi mata, dan hidung. Di mimpi itu dia tiba-tiba aja datang, terus nyium aku tepat di bibir. Aneh banget mimpinya. Tapi lebih anehnya lagi, mimpi itu seolah lain. Sampai aku pun masih ingat detailnya dan benar saja mimpi itu terjadi 5 tahun setelahnya. Pas aku menjalin hubungan sama dia. Dan aku baru sadar, setelah masa separation ini, nggak tahu kenapa kayak diingetin lagi, pantas saat awal ketemu kok aku kayak kenal mata itu. Oh, jadi sebelumnya memang pernah mimpi seorang cowok gitu ya, tadi mungkin belum jelas wajahnya, dan itu mencium Ana di mimpi dan ternyata beneran 5 tahun setelahnya terjadi. Oke, ya memang Tina biasanya seperti itu punya. Biasanya kok mimpi mimpi siapa dulu datang gitu ya, biasa muncul terus tuh gitu. Itu bisa satu penanda kalau kita akan ketemu twin flame. Dia akan datang gitu, biasanya dalam mimpi gitu ya. Ya mungkin bisa jelas atau bisa mungkin yang kurang lebih tampilannya gitu. Dan ternyata beneran itu kejadian gitu. Oke, aku baru sadar itu dia, Kak. Tapi nggak tahu kenapa saat masih bersama aku kok bisa tiba-tiba lupa sama mimpiku yang tahun 2014 itu. Oke, jadi mimpinya 2014, jadi baru sadarnya mungkin baru belakangan ya. Setelah separation itu ternyata diingetin lagi dulu 2014, 2015 tuh pernah mimpi itu gitu. Padahal seingatku aku selalu mengingatnya sebagai mimpi yang nggak akan pernah terlupakan. Dari situ mulailah banyak kejadian-kejadian aneh. Kalau aku sih selain angka kembar lebih banyak ke mimpi, Kak. Dari lagu-lagu juga sinkronisitas yang terjadi. Meski begitu kadang masih suka mikir masa ada di dunia ini koneksi yang seperti itu. Terlebih yang aku alami. Ya memang kalau twin flame biasanya soal sinkronisitas itu sebenarnya yang sinkronisitas ini sebenarnya orang yang mengalami awakening memang sinkronisitas itu akan kuat sekali ya. Kita kayak dihujanin betul-betul yang namanya sinkronisitas. Ya dari lagu-lagu juga gitu. Ya hal-hal aneh yang seperti itu yang kita sebelumnya nggak pernah dapatkan itu tahu-tahu kayak dihujani betul-betul. Oke, saya lanjutkan. Pernah suatu ketika sekitar hampir 2 bulan nggak ada kabar, siangnya itu aku dengerin lagu yang menyentuh banget. Aku sampai nangis dalam banget. Dan aku ngerasa perasaan itu sampai ke dia. Nggak berapa lama dia chat pertama kali setelah blokir aku hampir 2 bulan. Dia nggak ada kata maaf, bahkan tapi aku tahu dia ngerasa bersalah. Hanya saja dia bingung akan situasi ini pula. Soalnya kebingungannya itu terlihat jelas olehku. Aku yang cukup paham situasi kami pun memutuskan untuk tidak mengejar maupun berlari. Tapi tetap saja mungkin energiku masih mengejar dia. Terkadang dia Terkadang ketika hasrat untuk memilikinya muncul, pasti dia berlari lagi. Udah berkali-kali entah aku atau dia yang chat duluan dan ternyata sama. Kadang dia menanggapi baik, tapi kadang seolah dia marah dan berlaku judes banget. Ya, jadi di sini Ana cerita ya setelah Aspiration, terus dia merasakan atau dengerin lagu yang menyentuh banget terus sampai nangis dalam banget. Nah, biasanya emosi twin flame memang saling berbagi energi gitu, saling berbagi perasaan gitu. Jadi misalkan salah satunya nangis atau sedang bersedih atau ada sesuatu itu biasanya ketangkap dengan pasangan lainnya gitu. Jadi umum sekali ketika dia sedang sedih banget kita berasa dan sebaliknya pun bisa seperti itu. Khususnya untuk
DM ya, misalkan posisi DM yang dianya cukup sensitif juga gitu, itu bisa merasakan gitu. Dan tim flame tuh wajar seperti itu. Jadi saling merasakan kesedihannya masing-masing. Jadi entah kenapa kita tahu aja dia sedang sedih gitu. Jadi ketika sedang sedih di sini si Ana dan ternyata si TF-nya ini si cowoknya ini dia tahu-tahu telepon gitu. Itu wajar sekali terjadi dalam hubungan tim flame ya. Ya, tapi justru sejak saat itu akhirnya mulai ada komunikasi lagi. Cuman sayangnya mungkin karena energinya belum stabil keduanya, jadi masih kejar-kejarannya. Jadi ketika dia kembali komunikasi lagi, si Ananya ketarik dan itu yang malah ngedorong lagi gitu. Ya berarti sebenarnya mungkin belum benar-benar stabil aja karena di sini masih ada kejar mengejar. Memang susahnya seperti itu kalau misalkan belum stabil keduanya dan itu masih ada obsesinya gitu, masih saling kejar mengejar gitu. Jadi belum ada yang betul-betul stay gitu. Karena eh dianya datang dan sayangnya energi TF tuh emang kuat banget ya ketika datang terus tahu-tahu ya kita jadi ketarik lagi gitu. Akhirnya merasa ingin memiliki lagi gitu, obsesinya muncul lagi itu yang malah dianya lari lagi. Ketikanya dia lari lagi, kitanya udah mau coba, udahlah stop, dia narik lagi. Itu yang susah sih. Nah, itu jadinya seolah-olah kayak siklus. Akhirnya di sini bilang ya udah kayak gitu terus. Terus kalau dia datang, nanti dia lari lagi gitu. Oke, saya lanjutkan. Segini udah 3 bulan kita nggak komunikasi dari yang terakhir. Ya, jadi mungkin sejak itu udah akhirnya aku putus komunikasi lagi. Sebelumnya aku mimpin dia. Dalam mimpi itu aku lari sama dia, nggak tahu dikejar apa, tapi lari berdua. Lalu mimpi yang kedua, aku mimpi lihat dia, tapi dia buang muka seolah nggak kenal. Dan mimpi ini aku ceritain ke dia juga. Dia tanggapannya lumayan worry. Dia tuh kayak takut karena kebanyakan mimpiku jadi kenyataan. Dia cuma bilang, aku lagi di luar kota. Doain aja yang baik ya. Nak, kangen tuh bilang biar nggak sampai ke bawah mimpi. Oh, jadi si cowoknya ini menduga si Ananya ini kangen terus kalau kangen tuh suruh bilang aja biar nggak kebawa mimpi. Terus kayaknya masih parno soal mimpinya si Ana ini yang kok kejadian mulu dan kayak yang terakhir kan buat dia kan kejadian kenyataannya ternyata dia jatuh kan. Terus di sini si Ana cerita mereka lari berdua nggak tahu lari dikejar apa. Terus mimpi yang kedua kalinya, terus cowoknya ini kayak seolah ngebuang muka gitu. Jadi ternyata setelah 3 bulan gak ada komunikasi, terus ada komunikasi lagi, si Ana ini cerita soal mimpi ini gitu. Cuman cowoknya yang diceritain mimpinya si Ana ini jadi kayak parno gitu. Dan beranggapannya ini karena si Ananya kangen, terus ke bawah mimpi, terus dianya ketimpa sialnya itu gitu loh. Ya sebenarnya bukan seperti itu sih. Itu sebenarnya gift aja buat si Ananya, dia bisa nerima atau bisa menangkap energinya dulu gitu loh. Ya itu terjadi kenyataan. Jadi sebenarnya bukan salah si Ananya juga gitu. Oke, saya lanjutkan. Tapi tampaknya mimpiku itu pertanda juga kak. Karena nggak sekali 2 kali aku mimpi ketemu dia tapi dia buang muka. Dan ya setelah mimpi begitu pasti pertanda dia akan berlari. Dan ya dia berlari lagi. Padahal terakhir chat masih bagus. Berapa minggu aku chat lagi jawabannya udah sewot. Oke, ternyata mimpi yang si cowok ini dia buang muka beneran lagi-lagi jadi kenyataan gitu. Aku nggak tahu. Mungkin kalau aku cerita soal koneksi ini sama orang yang nggak tahu soal TF, aku pasti dianggap mengada-ngada. Tapi sungguh, kalau boleh meminta aku ingin kasih yang biasa aja, Kak. Bertemu, menjalin hubungan, menikah, dan menua, aku udah tua, udah 25 tahun. 25 tahun belum tua ya. 25 tahun belum tua ya. Masih muda sekali itu. Oke, ya, tiap orang sebenarnya punya jalannya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kita ketemu dengan twin flame, entah seperti apapun bentuknya, entah seperti apapun kisahnya, entah seperti apapun perjalanannya, entah seperti apapun menyakitkannya, bagaimanapun itu, sebenarnya itu semua gift. Dan nggak semua orang bisa dapatkan. Semua orang bisa menjalin hubungan dengan karmik, dengan soulmate, tapi nggak semua orang bisa bertemu dengan twin flame-nya. Mungkin sangat menyiksa dan sangat luar biasa perihnya, tapi itu tujuannya memang kita biar terbangun secara spiritual. Kita lebih awakening. Gitu. Sebenarnya itu gift kok. Paham, paham. Saya paham sekali sakitnya luar biasa sekali. Yang teramat sangat kita nggak ngerasain yang luar biasanya. Ya jungkir baliknya seperti itu. Ya paham kok. Itu kayak ngerasa ya pengennya ya udah nggak ketemu dia aja gitu. Kalau bisa yang biasa-biasa aja gitu. Ya ini sebenarnya gift. Ya terima aja sebagai gift. Gitu. Nggak semua orang bisa ketemu kok.
kita dibukakan pada sesuatu yang spiritual yang lebih tinggi, tahap yang lebih tinggi. Nggak semua orang itu bisa merasakan itu. Makanya kita nggak bisa cerita ke semua orang. Ke orang nggak ngalaminya, kita nggak akan paham gitu. Oke, saya akan lanjutkan ceritanya. Seumur hidupku telah menunggu, aku nggak pernah pacaran. Tapi kini aku harus menunggu lagi. Ya emang nggak harus sih. Tapi nampaknya itu yang mungkin akan kulakukan. Oke, jadi sebenarnya ya nggak usah ditunggu sih. Gitu. Jadi kalau kita misalkan kita fokus dengan hidup sendiri, kita menjalankan apa yang harus kita lakukan, ya karena twin flame ini memang Suspiration sebenarnya itu penanda juga kalau sebenarnya masih ada hal-hal yang belum beres keduanya. Jadi masih ada hal-hal yang harus dilakukan. Contohnya misalkan masih ada luka batin, trauma gitu ya. Misalkan atau bahkan misalkan masih punya hubungan dengan pasangan saat ini. Jadi misalkan sasarannya udah berkeluarga, bertunangan atau apapun itu atau pacaran, itu termasuk gitu loh. Termasuk ya luka-luka atau mungkin ada hal-hal yang mungkin juga kita belum ketahui gitu. Tapi emang harus kita lewati dulu, ada stepnya dulu gitu loh sebelum unit terjadi gitu. Jadi memang harus ada yang dibereskan dulu gitu. Biasanya seperti itu. Jadi fokus aja dulu ke apa yang PR kita sebenarnya gitu loh. Dan nggak perlu ditunggu juga. Jadi pada dasarnya kalau tim fam itu, kalau memang pada dasarnya diharuskan untuk bersatu gitu, pada dasarnya akan union, nggak usah ditunggu kok. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Itu akan semua jalan akan dibukakan. Mungkin yang kita lihat sejauh apa rintangannya, sebesar apa temboknya, sebesar apa gapnya, itu nggak akan terasa lagi ketika memang sudah waktunya. Itu kayak jalan akan dibukakan. Pada dasarnya kita jangan nunggu gitu. Karena kalau nunggu itu sebenarnya energi pun kita masih ke sana terus. Karena kita masih mikirin terus nih nunggu nih kapan nih balik ke orang-orang gitu. Kita enjoy aja dengan hidup kita jalanin gitu. Nanti kalau ketika waktunya datang dia akan kembali sendiri gitu. Tenang aja kalau memang dia memang untuk kamu, kamu nggak akan melewatkan itu gitu. Oke, saya akan lanjutkan ya. Oh ya, selain itu banyak juga sinkronisitas di antara kami. Kesamaan-kesamaan kecil yang baru aku sadari. Ternyata dia pun punya tanda lahir di bahu kiri, sedangkan aku di bahu kanan sama persis. Tahi lalat di pipi kiri, dan dia di pipi kanan. Dua nama saudara kami sama-sama pecinta anjing. Dia anak FH, di mana itu adalah jurusan yang dulu ingin sekali aku masuki. Dan hal kecil selimuti kita warnanya, seperti selimut kita warnanya sama persis, bahkan mungkin bahannya. Ya, memang bisa seperti itu, wajar sekali kok. Saya juga punya tanda lahir yang benar-benar mirroring sama dia, gitu. Saya juga dengan TF saya membuat apa kode aplikasi password yang kita sentuh bikin pola gitu supaya HP kebuka, itu ternyata benar-benar mirroring sama dia. Itu Tim memang bisa punya banyak kesamaan seperti itu kok. Yang kita pun kayak speechless gitu loh. Lihatnya kok bisa, wah begini banget, kok back kesamaan seperti ini banget gitu loh. Ya kalau satu dua nggak masalah. Ini kayak kita dihujani betul-betul, kita diperlihatkan bener-bener, wah kita kok mirroring banget, kita kok mirip banget seperti itu. Oke, memang Teen Flame seperti itu kok. Oke, aku dan dia juga sama-sama anak kedua dari 3 bersaudara. Persis sama punya kakak perempuan dan adik laki-laki yang bahkan umurnya sama. Oke, jadi jumlah saudaranya sama, umurnya sama. Perbedaan kami yang sangat mencolok adalah dia pekerja keras dan mandiri sejak awal, sedangkan aku sangat manja dan apa-apa membutuhkan bantuan orang lain. Ya, ini dari ini tipikal maskulin dan feminin sih. Memang biasanya maskulin itu seperti itu. Dia biasanya pekerja keras, ya mandiri juga gitu ya. Itu memang maskulin banget memang. Dia keras, aku lebih lembut. Dia sangat logika sekali, aku lebih perasa. Dia lebih materialistik, sedangkan aku memiliki masalah dengan ini. Baru ku sadari akhir-akhir ini bahwa materi itu penting. Dulu aku orang yang bodoh amat soal materi. Pernah aku bekerja di tempat yang gajinya kecil daripada yang besar cuma karena aku nyaman di situ. Ya, memang ini perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kenapa yang satu kita punya banyak kesamaan, tapi tentu aja salah satu yang punya energi maskulin punya sifat-sifat maskulin seperti itu gitu ya, pekerja keras, mungkin lebih tegas, ya, logika banget gitu ya, mungkin materialistik gitu. Oke, sebenarnya di sini yang soal pernah aku bekerja di tempat yang gajinya kecil daripada yang besar cuma karena aku nyaman di situ. Sebenarnya sih nggak masalah, itu kan hal yang salah ya sebenarnya selama kamu nyaman di situ gitu. Cuman mungkin ya di sini akhirnya Anda pun diperlihatkan pandangan lain, ternyata ya, oh materi itu pun penting gitu.
nggak apa-apa. Memang kita diperlihatkan hal-hal baru seperti itu juga gitu. Tapi nanti pada dasarnya ketika kita semakin tersadar, terbangun, kita ya kita memahami semua itu penting, tapi kita nggak akan menjadikan yang utama lagi. Gitu. Ya, itu makanya namanya pertumbuhan jiwa. Gitu. Semakin kita bertumbuh secara spiritual juga, itu kita akan lebih wise juga. Gitu. Kita dapat pandangan-pandangan baru juga. Oke, saya akan lanjutkan. Aku sangat feminin sekali, dan dia sangat maskulin. Di mana tanpa kita sadari, itu kurang baik untuk pertumbuhan kami, Kak. Dia mengesampingkan rasa dan lebih menuruti logika, sedangkan aku sebaliknya. Sehingga tanpa kita sadari, kita lebih banyak mengalami sakit karenanya. Oke, jadi mungkin yang satu masih terlalu over ya, mungkin logikanya tuh logika banget, tapi kayak nggak punya, nggak peka sama sekali gitu. Yang satu mungkin lebih ke perasaan banget, tapi nggak nggak banyak menggunakan logikanya. Mungkin seperti itu yang mungkin jadinya pertengkaran-pertengkaran gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya itu yang akan mengklop kok. Sebenarnya yang bikin pertengkaran itu bukan karena perbedaannya itu. Sebenarnya bukan karena perbedaan, oh satu tuh logika banget, satu lebih perasa banget. Enggak, yang bikin jadi yang jadi pertengkaran itu sebetulnya adalah egonya. Selesai. Bukan karena perbedaan itu ya. Bukan sama sekali, bukan karena perbedaan itu yang jadi pertengkaran. Sama sekali bukan. Justru itu sebenarnya mengeklop. Tim itu akan ngeklop satu sama lain. Kekuatan kita akan menutupi kekurangannya dia. Begitupun sebaliknya. Kekuatannya dia akan menutupi kelemahan kita. Dan ketika itu disatukan, itu benar-benar perfect sekali. Jadi bukan itu perbedaan itu yang membuat perpisahan atau pertengkaran. Sebenarnya yang bikin pertengkaran itu adalah egonya. Selesai. Kalau egonya nggak dominan, perbedaan itu malah menguatkan satu sama lain. Makanya biasanya kalau twin flame itu, kalau misalnya punya project bareng, itu biasanya hasilnya pun akan gemilang. Gitu. Karena energi luar biasa dan ngeklop banget. Gitu. Jadi sebenarnya yang bikin pertengkaran sih bukan perbedaan itu. Sama sekali bukan. Tapi egonya yang masih ada. Keduanya. Itu yang harus diproses dulu. Mungkin kalau misalkan sedang spiration saat ini ya, itu yang harus harus dikesampingkan dulu. Itu yang membuat fase-fase di mana ego kita kayak ditarik keluar semua gitu. Rasa sakitnya memang luar biasa. Tapi memang prosesnya seperti itu. Oke, sekarang udah di tahap yang belajar ikhlas sedikit-sedikit. Mungkin bisa dihitung cuma 3 bulan pisah lagi, cuma 2 kali yang aku berasa kangen banget, sedih banget. Itu pun aku ngerasa karena dia di sana merasakan hal itu. Jadi energinya sampai ke aku. Karena aku tahu banget itu bukan berasal dari aku. Pernah suatu ketika malamnya tuh aku masih dalam keadaan happy karena baru keterima kerja. Pagi-pagi aku dengar lagu melo banget, bangun tidur lagu itu berputar di otakku seakan dia lagi nyampein pesan itu dalam banget lagunya. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kayak kita punya dua perasaan. eh jadi bahkan kita bisa sedih dan senang dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Atau terjadi seperti itu. Totonya kita barusan seneng. Kok nggak lama, hitungan berapa menit langsung bisa down banget gitu. Itu bisa jadi karena kita merasakan energinya dia. Karena Team Fam itu seperti itu. Saling berbagi energi dan emosi gitu. Jadi ini wajar sekali ya kalau misalkan kita baru bangun tidur, bener-bener baru bangun tidur, kok air mata tahu-tahu keluar terus mengalir. Itu wajar gitu. Bisa jadi penandanya adalah mungkin pasangan Twin Flame kita sedang nangis semalaman dan ketika kita bangun energinya berasa gitu. Bahkan misalkan kalau kita sedang tidur nih, pasangan Twin Flame kita lagi menangis, dalam sedih pun kita bisa ke bawah mimpi dan dalam mimpi itu kita merasakan emosinya. Emosinya akan berasa. Entah sedihnya, entah marahnya, entah apapun itu kita berasa. Memang Twin Flame seperti itu. Gitu. Ya memang pada masa-masa ini ya itu akan semua emosi, semua trauma, semua ego itu kayak ditarik, itu memang sebenarnya harus buat kita menyembuhkan itu, gitu, melepas itu. Memang perjalanan twin flame itu memang kita harus belajar melepaskan keterikatan, terutama keterikatan atau attachment kita dengan twin flame kita ini. Karena twin flame ini yang paling kita attach gitu, lebih apapun gitu. Kayak kita sanggup kehilangan apapun kecuali twin flame ini. Tapi justru itu yang harus kita yang belajar ikhlas gitu. Kita belajar detach gitu, melepas gitu, jadi berpasrah pada Tuhan gitu. Emang itu inti perjalanannya gitu. Kalau kita bisa ngedetach gitu, kita fokus pada diri sendiri, kita nggak memenangkan ego kita, itu yang
justru kita jadi lebih stabil, lebih baik gitu. Tapi kalau kita memenangkan ego, kita berharap pada dia terus, itu yang siklusnya akhirnya kita lagi-lagi ya ke bawah sedih lagi, ke bawah sedih lagi. Tapi memang itu sebenarnya butuh waktu. Itu nggak bisa dalam waktu sekejap, tahu-tahu kita langsung bisa stabil, nggak bisa. Memang itu butuh waktu juga, gitu. Ya sebenarnya jalanin aja. Memang itu semua prosesnya dan itu memang harus dilakukan, gitu. Dan memang seperti ini ya, yang dia bilang ya, tahu-tahu kayak di otak tuh kayak dengerin lagu gitu yang mellow banget ya. Itu memang seperti itu tipe kayak bisa menyampaikan pesan gitu ya. Jatuhnya telepati juga gitu. Ya di sini si Ananya sendiri juga dia sadar kalau itu bukan dari dia. Itu pasti berasa kok. Berasa kok kalau kalau itu bukan dari dia gitu. Kalau ini bukan dari si Ananya, ini dari dia gitu. Kita bisa membedakan itu. Ya biasanya kita kayak punya double perasaan gitu lah gitu. Jadi kita tahu ini kayaknya bukan saya, bahkan kita nggak punya alasan apapun untuk menangis gitu. Bahkan yang saya bilang baru bener-bener bangun tidur kok bisa air mata atau bercucuran. Itu bisa jadi penanda salah satunya kalau misalkan pasangan twin flame kita sedang menangis. Mungkin malamnya menangis terus, jadi ketika kita bangun tuh energinya langsung kita berasa kita ikutan nangis seperti itu. Ini saya lanjutkan ya. Sebenarnya nggak pernah ada momen dia nembak aku kayak hubungan remaja pada umumnya. Cuma ya kita ngalir aja. Ketemu pun baru 3 kali karena LDR juga. Oh dia dengan si TF-nya ini dia LDRan, cuman ya memang sudah komitmen kali ya menjalin hubungan. Tapi nggak tahu kenapa pas ketemuan terakhir tuh ya aneh. Aku tiba-tiba ngerasa dejavu. Pas di momen itu, pas dia pamit pulang pun juga kayak ngerasa berat banget. Sampai tiap langkahnya menjauh pun aku cermati. Rasanya pengen lari dan nahan dia. Aku nggak tahu kenapa. Terakhir dia cuma bilang, aku pulang ya Ndo, I love you. Ya, sudah lost kontak sepertinya ya. Jadi saat ini. Jadi, ya memang twin flame itu akan ngerasa ya banyak sekali hal-hal seperti itu ya, dejavu gitu ya. Kayak pernah merasa sebelumnya, pernah kenal sebelumnya gitu. Ya, jadi ceritanya sampai situ. Wah, terima kasih sekali Ana sudah men-sharing-kan ceritanya yang menurut saya ya sangat menarik ya. Ya, jadi perjalanannya Ana ini. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Oh ya, kalau mungkin yang teman-teman pengen sharing, pengen cerita, pengen curhat, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi bawah. Jadi silakan aja. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.